Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Devi Ramadhani. Saya dari kelas A1 dengan NIM 24101282200012. Di sini saya akan menjawab soal dari pertanyaan UTS Ilmu Politik dan Pendidikan IPS. Menjawab pertanyaan nomor 1, pengertian ilmu politik menurut etimologi atau bahasa, yaitu politik berasal dari kata polis, dari bahasa Yunani yang artinya kota berstatus negara. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, politik adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan baik sesama warga negara, antar warga negara dan negara, atau negara dan negara. Memasuki abad ke-21, ilmu politik terus berkembang dengan menggabungkan berbagai pendekatan interdisipliner dan memperluas fokus kajiannya mencakup isu-isu global seperti globalisasi, isu lingkungan, dan hak asasi manusia. Jawaban saya bersumber dari buku pengantar ilmu politik karya Fajar Trisakti. Menjawab pertanyaan nomor 2, pendidikan politik penting bagi kehidupan masyarakat karena pendidikan politik mampu memberikan pemahaman kepada warga negara mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mempelajari ilmu politik, diharapkan individu bisa menjadi warga negara yang baik. Penerapan konsep dasar politik dalam kehidupan sehari-hari, contohnya, kebebasan siswa dalam berpendapat di forum diskusi pada pembelajaran, karena kebebasan berpendapat termasuk hak asasi manusia yang fundamental dalam demokrasi. Jawaban saya bersumber dari jurnal Forikami, View of Peran Pendidikan Politik dalam Masyarakat dan Kalangan Politisi di Indonesia. Menjawab pertanyaan nomor 3, konsep politik yang relevan dengan pembelajaran IPS di tingkat SMP diantaranya yang pertama, konsep demokrasi, karena konsep ini mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan kebebasan peserta didik untuk berpendapat. Contoh penerapan konsep ini agar dapat diajarkan kepada siswa yaitu misalnya dengan diadakannya pemilihan ketua OSIS di sekolah akan membantu siswa dalam memahami demokrasi, karena di dalam kegiatan tersebut terdapat hak suara, kebebasan dalam memilih, dan saling menghargai perbedaan pilihan atau pendapat. Yang kedua, konsep kekuasaan dan kewenangan. Konsep ini membantu siswa untuk memahami bagaimana kekuasaan dan kewenangan diterapkan dalam pemerintahan. Contoh penerapan konsep ini agar dapat diajarkan kepada siswa yaitu guru bisa mengajak siswa untuk berdiskusi, membahas fenomena politik yang sedang terjadi untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memahami dinamika politik. Dan yang terakhir, konsep hak dan kewajiban negara. Konsep ini diperlukan guna mengajarkan peserta didik mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh penerapan konsep ini agar dapat diajarkan kepada siswa, yaitu guru bisa mengajak siswa menganalisis kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di kehidupan sehari-hari. Misalnya, hak warga negara adalah kebebasan berkumpul dan berpendapat, kewajiban warga negara yaitu membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Jawaban ini saya ambil sumber dari modul konsep dasar politik, kenegaraan, dan hukum dalam pengajaran IPS, karya Prof. Dr. Andes Akosasih Jahiri dan Dr. Andes Cecep Darmawan MSI. Menjawab pertanyaan nomor 4, perbandingan konsep kekuasaan dan legitimasi yaitu kekuasaan memiliki kekuatan untuk memengaruhi pembuat dan pelaksanaan keputusan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil sebagian besar dipegang oleh orang yang memiliki kekuasaan. Sedangkan legitimasi adalah sikap masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemegang kekuasaan, yaitu pemerintah, bisa sikap menerima maupun tidak terima. Semakin tinggi penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap pemimpin atau pemegang kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan yang mengikat masyarakat, maka semakin tinggi pula legitimasi para penguasa di mata masyarakat, sehingga kedua konsep ini saling berpengaruh dalam sistem pemerintahan negara. Jawaban ini saya ambil sumbernya dari Jurnal Kewenangan dan Legitimasi oleh Zainuddin Idris. Menjawab pertanyaan nomor 5, peran politik dalam pembentukan kebijakan publik berdampak pada bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan di Indonesia, karena pada proses politik inilah ditentukan bagaimana suatu kebijakan dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dan dinamika di masyarakat. Contoh kebijakan politik yang berdampak pada bidang sosial di Indonesia yaitu diadakannya Program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan bagi keluarga yang kurang mampu guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Contoh kebijakan politik yang berdampak pada bidang pendidikan di Indonesia yaitu program wajib belajar 12 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia.
Contoh kebijakan politik yang berdampak pada bidang ekonomi yaitu dibuatnya UU Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus Law, yang disusun untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Tidak ada negara yang unggul dalam pelayanannya kepada rakyat dan masyarakat tanpa kebijakan yang dirancang dan berfungsi dengan baik. Jawaban ini bersumber dari Jurnal Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia. Sekian jawaban UTS saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.